Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 3 Al-Muharram 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mutiara Sunnah Kota Palembang ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sangat bergembira dan senang bisa berhadir untuk pertama kalinya di kota Palembang ini, yang sebelumnya saya sudah berkunjung ke Provinsi Sumatera Selatan ini, tapi ke daerah Muara Enim dan juga ke Prabu Mulih. Kotanya belum.
Dan alhamdulillah Allah memudahkan dengan takdirnya kita bisa berjumpa dan perjumpaannya di dalam ketaatan kepada Allah. Dan juga saya ucapkan kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah untuk mengadakan kajian Islam ilmiah ini, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat dari apa yang telah mereka lakukan untuk kita semua sehingga terjadinya kajian Islam ilmiah ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu lastu bi khairikum. Saya bukan orang yang paling baik di antara saudara-saudari kaum muslim dan muslimah sekalian, baik itu di dalam akidah, ibadah, muamalah ataupun tingkah laku. Apalagi di kota Palembang ini ada ustadz-ustadz yang saya sangat hormati, di antaranya Al-Ustadz Firdaus Abu Abdurrahman, kemudian Al-Ustadz Abu Hamzah, dan ustadz-ustadz lain, Ustadz Mujib hafizahumullahu ta'ala, yang mereka lebih luas ilmunya dan lebih baik ketakwaannya dibandingkan yang berbicara di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Saya hanya bisa mengucapkan Allahumma ighfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Atas pengundangan ini adalah termasuk berhusnudzan kepada saya untuk cocok mengisi di hadapan kaum muslim dan muslimah di kota Palembang ini. Sebenarnya ada yang lebih cocok, bahkan ustadznya ada di sini. Para ustadz-ustadz mulia, ustadz-ustadz saya, maka saya hanya bisa berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosaku yang mereka tidak mengetahuinya, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka kira. Maka poin pertama yang harus diketahui baik-baik, poin kedua harus diketahui baik-baik yang ingin saya sampaikan, lastu bi khairikum. Saya bukan yang paling baik di antara kaum muslim dan muslimah sekalian, terutama yang hadir di sini. Maka jikalau nanti penyampaiannya kurang ataupun jikalau dalil-dalilnya kurang, maka mintalah tambahan kepada ustadz-ustadz yang memang mereka lebih pantas untuk mengisi sebenarnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah menuntut ilmu agama, kewajiban, tuntutan, dan kemuliaan. Yang tertulis apa? Tuntunan. Yang saya tulis sebenarnya adalah tuntutan. Kewajiban, tuntutan, dan kemuliaan. Kita akan berbicara tentang ilmu agama, dan membicarakan tentang ilmu agama ini penting karena tiga hal ini. Dia merupakan kewajiban, kemudian tuntutan, dan kemuliaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara poin yang pertama, menuntut ilmu agama adalah kewajiban. Ini poin pertama, otomatis kita akan membicarakan 3 poin. Waktu kita sekitar
1 jam 15 menit untuk membicarakan 3 poin ini. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Menuntut ilmu adalah tuntutan. Dan menuntut ilmu adalah kemuliaan. Yang pertama, menuntut ilmu adalah kewajiban. Yang dimaksud menuntut ilmu agama adalah kewajiban, berarti dia hukumnya wajib. Makanya para ulama rahimahumullahu ta'ala, di antaranya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Kitabul Ilm mengatakan talabul ilmi syar'i fardhu kifayah. Menuntut ilmu syar'i adalah fardu. Fardu sinonim sama dengan wajib. Fardu artinya sama dengan wajib menurut pendapat jumhur dalam ilmu usul fikih. Ada yang membedakan antara fardu dengan wajib, yaitu mazhab Hanafiyah. Akan tetapi pendapat yang rajih, yang lebih kuat, bahwa kata fardu sama dengan wajib. Maka menuntut ilmu adalah kewajiban atau fardu. Tetapi dia bentuk fardunya fardu kifayah. Kalau kita berbicara ilmu usul fikih, maka al-fardu wal wajibu naw'an. Kewajiban ataupun fardu dibagi menjadi 2. Fardun aini wa fardun kifai. Fardu ain, setiap orang wajib mengerjakannya. Fardu kifai, fi'lul ba'di yaskutul ithma anil akhar. Perbuatan sebagian menggugurkan dosa untuk yang lainnya. Maka hukum menuntut ilmu syar'i, agama adalah kewajiban. Dan kewajiban jenisnya adalah fardu kifayah. Jika sebagian telah mengerjakannya, maka yaskutul ithmu anil baqin. Gugur dosa atas yang lainnya. Ma'annahu wajibun 'alal jami'. Meskipun dia diwajibkan atas seluruhnya, apabila seluruhnya tidak mengerjakannya, maka berdosa. Dan fardu ataupun kewajiban, pengertiannya secara ilmu fikih adalah ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqqa bil azabi tarikuhu amdan mutlaqa. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras dan diancam dengan siksa bagi yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Kalau kita katakan menuntut ilmu agama hukumnya adalah wajib, dan itu poin pertama. Berarti menuntut ilmu agama adalah perintah dari syariat dengan perintah yang keras. Diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Maka kaum muslimin semestinya tidak terputus menuntut ilmu agamanya. Mulai dia baligh diwajibkan untuk menuntut ilmu agama, dan diutamakan bahkan fi sinnit tamayyuz. Diutamakan ketika sudah berumur mumayyiz, 6-7 tahun sudah dimulai diindahkan kepadanya untuk menuntut ilmu agama, dan diwajibkan tatkala sudah baligh. Maka ini perhatian ini harus dimaklumi bersama oleh seluruh kaum muslimin. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib,
dan wajib yang dimaksud adalah yaitu perintah yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, yang apabila ditinggalkan dengan sengaja maka diancam siksa secara mutlak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita sudah menyebutkan hukum, maka harus ada dalil. Apa dalil yang menunjukkan bahwa wajib menuntut ilmu agama? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim. Hadis ini menunjukkan kepada perintah menuntut ilmu. Wal aslu fil amri lil wujub, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dari sisi mana hadis ini menunjukkan kepada kewajiban? Karena terdapat perintah. Mana lafal yang menunjukkan perintah? Talabul ilmi fariidah. Ya, ada kata-kata fariidah, yang pengertian fariidah atau fardu atau wajib tadi adalah ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tariquhu amdan mutlaqa. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Jadi kata yang menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah perintah dan asal hukum perintah adalah kewajiban, kata-kata dalam hadis tersebut fariidah. Kata yang kedua yang menunjukkan bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib dari hadis tadi adalah ala kulli muslim. Ala, atas setiap muslim. Kata ala juga menunjukkan kepada perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Seperti misalkan firman Allah dalam surat Ali Imran tentang haji ayat 97, walillahi 'alan nasi. Walillahi 'alan nasi, ada kata-kata ala, dan manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Maka kata ala juga menunjukkan kepada perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam hadis ini juga adalah firman sabda Rasul SAW yang berbunyi ala kulli muslim, atas seluruh muslim. Kullu menunjukkan kepada keumuman. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata, kullu aqwa siyaghin dalla 'alal umum. Kullu, ya, karena hadisnya berbunyi tadi bagaimana? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Kulli, ya, ala kulli, kata-kata kul itu adalah kata yang paling kuat menunjukkan kepada keseluruhan tanpa batas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 158, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Makanya dalam hadis tentang bid'ah, kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah seluruhnya tanpa ada pengecualian adalah sesat. Siapa yang mengecualikan maka bermasalah dan berhadapan dengan hadis Rasul. Siapapun orangnya. Ya, siapapun orangnya. Maka akan berhadapan dengan hadis Rasul. Dan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla li ahadin an lam yahilla lahu an yad'a li qauli ahad.
Barang siapa yang telah nampak jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal untuknya meninggalkan sunnah tersebut karena perkataan siapapun. Makanya ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membagi bid'ah menjadi dua, bid'atun mazmumah wa mahmudah, bid'ah tercela dan bid'ah yang terpuji, mustahil pembagian beliau tersebut hendak menentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang-orang yang tidak pahamlah yang membaca perkataan beliau sehingga seakan-akan terjadi pertentangan antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik, itu dalil. Dalil tentang wajibnya menuntut ilmu agama. Di sana ada alasan yang juga menunjukkan wajibnya tentang menuntut ilmu agama. Alasan. Kalau itu dalil, saya sekarang menyebutkan alasan kenapa wajib menuntut ilmu agama. Dan penekanan yang apa yang saya sampaikan sekarang ini agar masuk ke dalam sanubari, senantiasa siapapun yang sudah baligh hendaknya dia wajib menuntut ilmu agama, dan menuntut ilmu agama tidak boleh terputus sampai mati. Sebagaimana perkataan Sa'id ibnu Jubair rahimahullah, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam fa idza istaghna waqtafa fa'lam annahu ajhalu ma yakun. Masih saja seseorang dikatakan sebagai orang yang berilmu selama dia belajar. Apabila dia sudah merasa cukup, tidak membutuhkan lagi, ketahuilah dia orang yang paling bodoh. Begitu juga perkataan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ila mata tatlubil ilm, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Beliau mengatakan minal mahbarati ilal maqbarah, dari pena sampai ke kuburan, artinya sampai mati. Maka penyebutan yang apa yang saya tekankan tadi, menuntut ilmu kewajiban itu agar masuk ke dalam hati. Saya wajib menuntut ilmu agama. Bahkan kewajibannya lebih wajib daripada makan dan minum. Lebih wajib daripada menafkahi istri. Kenapa? Karena kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ilmu lebih dibutuhkan dibandingkan makan dan minum. Karena seseorang tidak bisa makan dan minum kecuali dengan ilmu agama. Makan dan minum hanya terbatas 3 kali maksimal sehari semalam. Adapun ilmu agama senantiasa kita perlukan fi kulli hin, setiap waktu, setiap saat. Makanya apa yang saya sebutkan, penekanan tentang kewajiban dari tadi, saya beberapa hal yang saya tekankan, itu semua agar masuk ke dalam relung hati. Sekarang saya tambahkan, ini apa ini? Kotak sedekah? Ya, situ saja. Tidak ada yang bergerak di majelis saya. Karena majelis ilmu adalah majelis yang sangat mulia. Dibacakan di dalamnya ayat Al-Quran, hadis Rasul. Dan satu lagi, sesuatu yang paling sulit bagi penceramah agama, pendakwah, bagi ahli agama yang mengajari umat tentang ilmu agama, sampai Rasulullah, yang paling sulit sallallahu alaihi wasallam, yang paling sulit adalah jazbul lintibah, mengambil perhatian dari orang yang ingin didakwahi. Itu paling sulit. Makanya beliau kadang naik ke Bukit Sofa. Kemudian beliau mengatakan, wa sabaha, wahai orang kafir Quraisy, selamat pagi. Naik Bukit Sofa. Kemudian mengucapkan selamat pagi sambil teriak-teriak. Untuk apa? Ngambil perhatian. Beliau kadang-kadang menyebutkan angka di depannya. Salasun, arba'atun, 4 orang yang begini. 3 perkara
yang begini dalam hadisnya, itu semua untuk mengambil perhatian. Beliau kadang-kadang mengulang-ulang hadisnya sampai 3 kali. Beliau kadang-kadang bertanya di dalam hadisnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling terbesar? Itu semua tujuannya untuk apa? Mengambil perhatian dari para sahabatnya. Itu yang paling sulit. Nah, sekarang saya sudah bisa mengambil perhatian. 1/4 jam saya konsen tadi kajian mengambil perhatian, lewat kotak sedekah. Perhatiannya buyar. Dan terbukti buyar. Dari mana buktinya? Coba saya tanya sekarang. Tadi penjelasan saya sampai mana paling akhir? Nah, kan? Bingung kan? Ya. Pokoknya selama saya ada di safari dakwah di Palembang, tidak ada kotak sedekah yang lewat. Meskipun kotak sedekahnya salam dulu, assalamualaikum Ustaz, lewat dulu. Enggak ada yang lewat. Ya. Ini peraturan saya katakan di mana-mana. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, sampai mana tadi? Sampai kotak sedekah kan? Baik, alasan para ikhwan. Alasan kenapa wajib? Kenapa saya sebut alasan? Kenapa disebut alasan Ustaz? Bukan dalil. Karena dia tidak langsung menyebutkan hukumnya. Tapi dari alasan ini akhirnya kita bisa mengambil sebuah hukum. Alasan yang pertama yang menunjukkan wajibnya menuntut ilmu agama, yaitu kita manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Dan ibadatullah la taqumu illa 'alal ilm. Beribadah kepada Allah tidak bisa dibangun kecuali di atas ilmu agama. Kita sebagai orang yang makhluk Allah, tidak ada tujuan lain penciptaan kita kecuali apa? Beribadah kepada Allah. Kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tidak akan bisa dibangun kecuali di atas ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberi makan kepadaku dan memberikan rezeki kepadaku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rezekinya tanpa batas, yang sangat nyata kuatnya. Ayat ini menunjukkan kita diwajibkan untuk beribadah, dan ibadah tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan ilmu agama. Saya akan contohkan nantinya. Ayat yang lain, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 21. Ayat yang paling pertama perintah dari Allah. Kalau Anda lihat Al-Quran, buka dari awal surah Al-Fatihah, belum ada perintah. Buka Al-Baqarah, awal-awal ayat sampai ayat yang ke-20, belum ada perintah. Ada perintahnya pada ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ini perintah. Dan ibadah tidak akan bisa kita lakukan kecuali di atas ilmu agama. Lihat lagi,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil yang ketiga bahwa kita diciptakan untuk beribadah. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Di sini ada penekanan dalam sisi bahasa. Wa ma umiru, ma linnafi. Tidaklah mereka diperintahkan. Ini untuk menunjukkan kepada peniadaan. Kemudian setelahnya illa, pengecualian. Para ulama mengatakan zikrul isbat ba'da nafi yadullu 'ala al-ikhtisas. Menyebutkan penetapan setelah peniadaan menunjukkan kepada pengkhususan. Tidaklah, ini peniadaan. Disebutkan setelah peniadaan penetapan, kecuali tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Aku. Artinya tugas khusus kita tidak ada lain kecuali ibadah kepada Allah. Tugas khusus kita tidak ada lain kecuali ibadah kepada Allah. Dan ibadah tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan berdasarkan ilmu agama. Contoh misalkan, ibadah yang paling agung mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa kita lakukan tanpa ilmu agama. Makanya Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan babul qawli, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berucap dan beramal. Kemudian beliau menyebutkan ayat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad surat ke-47 ayat 19. Ayat ini menunjukkan tidak bisa seorang beribadah yang paling agung, ibadah paling agung tauhid. Mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, ifradullahi bil ibadah. Tidak akan bisa seseorang mentauhidkan Allah tanpa mengetahui ilmunya. Apa makna la ilaha illallah? Apa rukunnya? Apa konsekuensinya? Apa pembatal-pembatalnya? Apa syarat-syaratnya? Ya, lihat, Anda yang sering mengucapkan syahadat, pahami 5 poin dari la ilaha illallah. Yang belum paham, belum belajar, belajar. Ajak ustadznya, ustadz ajarin saya la ilaha illallah. Yang pertama artinya, yang kedua maknanya, yang ketiga konsekuensinya, pembatalnya dan syarat-syaratnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kecuali tidak bisa ngarang kita, harus belajar. Padahal itu syarat amal. Tidak akan sah amal seseorang tanpa la ilaha illallah. Amr ibn Lu'ay al-Khuzai, seorang ahli sedekah di zamannya. Tetapi dia musyrik kepada Allah. Tidak melakukan konsekuensi la ilaha illallah. Tidak mencukupi syarat-syarat la ilaha illallah. Tidak melakukan pembatal-pembatal la ilaha illallah. Maka tidak manfaat amalnya. Padahal dia orang yang sangat terkenal baiknya ketika di tanah Arab. Terutama bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Ibnu Jud'an, seorang di zaman jahiliyah sangat terkenal baiknya. Memerdekakan budak, memberikan makan, bakti orang tua, berbuat baik kepada tetangga, memberikan makanan kepada orang miskin, kepada para jamaah haji di Mekah, tapi tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak ada la ilaha illallah. Nah, ini pentingnya ilmu. Menunjukkan wajibnya mempelajari ilmu agama. Karena ibadah yang paling utama yaitu la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, tidak akan bisa benar-benar dilaksanakan kecuali di atas ilmu agama. Sekali lagi, ini sindiran keras
yang setiap sholatnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi belum tahu maknanya sebenarnya, rukunnya, syarat-syaratnya, konsekuensinya, pembatalnya, maka belajar dulu. Ya, belajar dulu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi salat. Ibadah salat. Rukun yang kedua yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari secara muallaq, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Ini hadis perintah mutlak agar kita salat, belajar salat. Bahkan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari salat kepada para sahabatnya di atas mimbar. Wajib kita untuk belajar. Tidak boleh kita hanya menurut, oh kayaknya orang salatnya begitu. Enggak, wajib menuntut ilmu tentang salat, tahu dalil-dalilnya. Ini para ikhwah. Puasa, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Rubba sha'im hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Maka agar berpuasanya benar-benar mendapatkan pahala yang sempurna, pahala yang tanpa batas, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'af illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan anak Adam dilipatkan pahalanya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu milikku kata Allah dan aku yang akan mengganjarnya. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya puasa pahalanya tanpa batas. Karena di dalam puasa ada kesabaran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kesabaran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala secara sempurna, pahalanya tanpa batas. Bagaimana mendapatkan pahala puasa tanpa batas? Berpuasalah seperti puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus dengan ilmu. Haji umrah yang baru lewat ini, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara menunaikan ibadah haji dan umrah kalian. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kita wajib untuk menuntut ilmu agama. Belum lagi masalah muamalah. Tadi masalah akidah, ibadah, muamalah, jual beli, akad perjanjian, akad nikah, akad transaksi jual beli. Berapa banyak keluarga yang statusnya carut marut. Apakah dia disebut sebagai istri sekalang oleh seorang laki-laki? Ataukah dia disebut sebagai janda? Tidak tahu karena statusnya carut marut. Ditinggal oleh suaminya, ini saya beri contoh, ditinggal oleh suaminya 2 tahun. Kemudian suaminya tidak ada kabar. Kemudian dia nikah lagi dengan laki-laki lain. Setelah nikah, suaminya datang. Bagaimana statusnya? Berarti dia melakukan poliandri itu. Lalu Ustaz ditinggal 2 tahun tidak ada kabar. Belum ditalak. Meskipun suaminya berdosa. Tapi dia masih status istri seseorang. Paham maksud saya? Kalau poliandri berarti berzina. Haram hukumnya. Penyimpangan-penyimpangan yang begitu banyak. Maka ini wajib hukumnya. Untuk belajar. Muamalah juga yang berkaitan dengan muamalah yaitu masalah hukum waris. Yang berkaitan dengan akhlak dan adab. Tata cara makan, berpakaian dan semisalnya. Ini menunjukkan semuanya kepada kewajiban. Baik. Sebab yang kedua, alasan kedua. Kenapa menuntut ilmu agama adalah wajib? Alasan yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang di dalam penghambaan dirinya kepada Allah bukan hanya fi'lul amri, akan tetapi tarkun nahi. Saya ulangi.
Karena ketika seorang menghambakan dirinya kepada Allah, bukan hanya tugasnya melaksanakan perintah, tetapi dia juga wajib menjauhi larangan. Menjauhi larangan tidak akan bisa dikerjakan kecuali ketika mengetahui apa itu larangan. Paham ini? Lihat maksiat-maksiat yang terjadi, yang dianggap remeh di zaman sekarang. Sebagaimana perkataan Anas bin Malik radhiyallahu an, "Innakum lata'maluna amalan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r." Sesungguhnya kalian mengamalkan sebuah amalan yang menurut kalian itu lebih ringan dibandingkan rambut, lebih tipis, ringan, remeh dibandingkan rambut. In kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kita dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggapnya sebagai dosa-dosa yang membinasakan. Saya beri contoh. Dalam urusan akidah, terutama bulan Muharram ini. Berapa banyak tradisi yang menyimpang dari akidah Islam, dari tauhid. Harta paling berharga muslim itu tauhid. Berapa banyak gara-gara syuroan menyimpang dari akidah Islam. Hanya dengan dalih tradisi, adat istiadat, Bhinneka Tunggal Ika, Nusantara. Tapi menyimpang dari akidah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa sebabnya kenapa? Karena tidak belajar apa itu al-manahij syar'iyyah, hal-hal yang dilarang oleh syariat. Maka wajib menuntut ilmu agama dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Contoh, perbuatan mengada-ngada dalam ibadah yang disebut dengan bid'ah. Sholawat dangdutan. Dangdutnya koplo. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam perkara muamalah riba. Semuanya barang dibeli dengan cara kredit riba yang diharamkan. Ada pihak ketiga, rumah kredit riba, mobil kredit riba, motor kredit riba, semuanya. Televisi kredit riba, kulkas kredit riba, kalau bisa celana dalam kredit riba. Berhutang, kemudian membayar dengan lebih, atau menghutangi orang, mewajibkan pembayarannya lebih daripada apa yang dia hutangkan kepada orang tersebut. Itu dianggap biasa. Penggadaian, barang gadaiannya diambil, dimanfaatkan, itu dianggap biasa. Sebabnya kenapa? Karena tidak mengetahui bahwa itu adalah maksiat. Maka saya pernah punya kajian dengan judul Obat Penawar Obat mujarab maksiat. Obat mujarab pecandu maksiat. Salah satu obat mujarab kecanduan maksiat adalah kenali apa itu maksiat. Yang pengertiannya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ma'siyatu khilafut ta'ah. Maksiat adalah kebalikan dari ketaatan. Kenapa terjadi penyimpangan dalam akidah, ibadah, ya, ibadah salat tarawih yang semua mazhab mewajibkan tumakninah. Semua mazhab dari imam yang 4. Salat tarawih 23 rakaat dikerjakan 7 menit. Itu serakatnya berapa detik? Itu dianggap tradisi. Penyimpangan ibadah. Kenapa? Karena tidak belajar apa yang dilarang dalam agama. Maka lihat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana an-nas," hadis riwayat Bukhari, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fihi." Manusia bertanya tentang kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku selalu bertanya tentang keburukan karena khawatir aku terperosok ke dalamnya.
Di dalam pepatah Arab mengatakan, man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fih. Siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia dikhawatirkan masuk ke dalamnya. Disinilah wajibnya belajar ilmu agama. Apa saja yang disebut menyimpang dari agama, di situ. Orang minum dengan tangan kiri, kemudian makan dengan tangan kiri, kemudian bersetubuh di dubur, menyetubuhi istri ketika dalam keadaan haid. Itu salah satunya karena ketidaktahuan. Anak-anak SMP, SMA, kalau sudah lulus dari SMA, yang laki-laki berdandan gaya-gaya perempuan, yang perempuan berdandan gaya-gaya laki-laki, dianggap itu modern. Ya, jenggotan, tapi kalau ngomong cucok suara. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bismillah. Taib, itu yang kedua. Sudah yakin? Wajib ya. Masuk ke dalam hati sudah, Pak? Masuk? Ya, harus ada tekad setelah ini. Saya harus meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Dan saya berpesan terutama kepada ikhwah dan akhwat kaum muslim muslimah yang sudah lama ngaji, harus naik level ngajinya. Jangan cuma datang ke pengajian ketika ada ustadz luar daerah datang. Kajian Islam ilmiah, tabligh akbar datang. Kajian rutin yang lebih utama. Kajian kitab yang lebih utama, itu lebih mumpuni ilmunya. Anda lihat, introspeksi diri kita. Kita sudah mengenal dakwah ini sudah berapa lama? Kemudian sudah ikut pengajian sudah berapa ratus kali? Kenapa keilmuan kita hanya segitu-gitunya aja? Karena menuntut ilmunya tidak naik level, tidak naik kelas. Sukanya kajian tematik. Ya, diajak ngaji kitab sedikit, serius sedikit. Aduh, ngantuk berat Ustaz. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib, yang kedua. Poin kedua. Menuntut ilmu adalah tuntutan, bukan tuntunan. Tuntutan. Tuntut artinya adalah Anda dituntut dalam menuntut ilmu agama. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, tuntut beda dengan tuntun. Ya. Tuntut, tuntutan artinya meminta dengan keras. Adapun tuntunan berjalan dengan memegang tangan atau menggandeng. Saya tidak ingin tuntunan. Yang saya ingin adalah tuntutan. Dan ini sebenarnya poin yang kedua ini. Menuntut ilmu agama adalah tuntutan, termasuk dari poin pertama, tetapi saya sendirikan karena saking pentingnya. Dia adalah sebenarnya alasan, salah satu dari alasan-alasan yang begitu banyak menuntut ilmu agama hukumnya wajib. Dia tuntutan zaman. Tuntutan zaman. Kenapa disebut tuntutan zaman? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Kenapa disebut sebagai tuntutan zaman? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Siapa nama Imam Ibnu Qayyim? Siapa namanya? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim itu gelarnya, panggilannya. Namanya siapa? Termasuk adab terhadap para ulama mengetahui namanya, biografinya. Jangan cuma pemain bola yang kita ketahui. Namanya biar mudah antum menghafalnya. Ingat nama nabi kita dan nama sahabat pertamanya. Muhammad bin Abi Bakar. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah namanya adalah Muhammad bin Abi Bakar. Yang nonton saya lewat Facebook, saya tidak minum dengan tangan kiri. Ya.
Saya minum dengan tangan kanan, cuma kameranya dari depan. Harus diberitahu karena yang nonton di sini banyak. Nanti jadi fitnah. Dan setiap yang berpotensi fitnah harus disegerakan untuk diberantas saat itu juga. Rasulullah SAW pernah jalan malam-malam bersama seorang perempuan. Kemudian para sahabatnya yang 2 orang mengikuti dari belakang. Mungkin mengira Rasulullah SAW berjalan dengan seorang perempuan yang bukan keluarganya. Kemudian Nabi Muhammad SAW saat itu juga mengatakan, ala rislikuma, wahai sahabatku yang kalian itu berdua, tahan, jangan ikuti saya. Innaha Safiyah, yang di samping saya sekarang ini bukan wanita sembarangan, dia istri saya Safiyah. Dulu kalau malam tidak ada listrik, Pak. Makanya kalau jalan berdua perempuan, laki-laki, maka harus diterangkan. Ternyata itu adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum pun juga begitu. Kalau dituduh orang ya dengan tuduhan, maka jelaskan bahwa tuduhan itu tidak benar. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua sekarang yaitu apa? Menuntut ilmu agama adalah tuntutan, permintaan dengan keras. Kenapa? Karena manusia digoda oleh Allah dari 2 sisi. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan min Masaidis Syaitan. Beliau mengatakan, al-fitnatu naw'an. Godaan ada 2 macam. Fitnatus syubuhat wa hiya a'zamul fitnatain. Godaan syubuhat. Syubuhat artinya yang samar-samar, terutama dalam perkara agama. Dan dia adalah salah satu dari 2 godaan yang paling berbahaya. Kan 2 dia. Godaan itu ada 2 macam. Yang pertama godaan syubuhat. Syubhat itu adalah perkara yang samar-samar dalam agama. Baik syubhat dalam perkara akidah, ya. Seperti misalkan akidah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, sebagaimana ayat Al-Qur'an, hadis Rasul, kesepakatan para sahabat, kesepakatan imam yang 4. Bahwa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Maka apabila ada yang mengatakan Allah di mana-mana, Allah tidak punya tempat, itu syubhat. Itu apa? Syubhat. Ini dalam perkara akidah. Syubhat juga dalam perkara akidah. Lihat Al-Qur'an. Mereka mengatakan adalah bukan firman Allah yang suci, tetapi hasil sastra Arab. Dongeng-dongeng dalam kisah-kisah dalam Al-Qur'an adalah hanya sebatas dongeng yang belum tentu benar terjadi. Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa, bisa marah, bisa senang, bisa sedih, bisa murka. Kenapa kemudian apa yang keluar dari mulut beliau itu disebut wahyu dan beliau maksum? Ini syubhat dalam akidah. Syubhat lain dalam akidah yaitu mengatakan bahwa semua agama sama. Tidak boleh Islam mengaku agama yang paling benar. Tidak boleh Islam mengaku innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar adalah agama Islam. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu berarti Islam kalau mengaku yang paling benar, dia tidak tawadhu. Ini syubhatnya. Islamnya tidak tawadhu. Ya. Tidak boleh mengucapkan kafir kepada orang kafir. Syubhat tuh. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan al-fitnatu naw'an. Godaan itu ada 2, godaan syubhat dan dia adalah godaan yang paling terbesar dari 2 godaan. Yang kedua,
wa fitnatus syahawat, dan godaan syahwat. Syahwat sangat rentan dengan harta, tahta, wanita. Taib. Kemudian beliau mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wa fitnatus syubuhat min taqdimil hawa min taqdimil aqal ala syara. Dan asal penyebab godaan syubhat karena lebih mengedepankan akal, pendapat dibandingkan syariat. Asal muasal godaan syubhat lebih mengedepankan akal dibandingkan syariat. Wa fitnatus syahawat min taqdimil hawa 'alal 'aqli wasyara'. Dan godaan syahwat terhadap harta, wanita, kemudian tahta, itu disebabkan karena mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Orang kalau seandainya lebih mengedepankan hawa nafsu, maka istri yang sah bagi dia sudah tidak lezat dilihat. Dia lebih suka melihat wanita-wanita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat. Berhubungan dengan istri yang sah, yang tidak ada batasan apapun. Anda silahkan menikmati istri dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada batas waktu. Ya, mau sekali, 2 kali, 3 kali per hari, tidak ada yang ngelarang. Halal. Sedangkan dengan wanita yang haram, maka harus bayar. Orang-orang seperti ini lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akalnya dan syariatnya. Inilah yang disebut dengan sebab godaan syahwat. Nah, yang menarik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, wa fitnatus syubuhat tudfa'u bil yaqin. Godaan yang berupa syubhat tadi itu ditahan dengan keyakinan. Keyakinan datang dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Otomatis harus belajar, harus menuntut ilmu Al-Quran dan hadis. Godaan syubhat. Jadi yang mengatakan, seperti ada orang mengatakan yang lebih mengedepankan akalnya, mengatakan bahwa khamar itu diharamkan di tanah Arab karena tanah Arab panas, dan khamar panas tambah panas jadi mati. Sedangkan kalau seandainya khamar yang panas di kutub utara, maka dia dingin, maka hukumnya boleh. Lihat, mengedepankan apa tadi? Akal dibandingkan hawa nafsu. Hukum waris sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Kenapa? Karena kalau kita lihat, dia bukan melihat kepada Al-Quran. Kita lihat wanita sekarang bekerja sebagaimana laki-laki bekerja, maka hukumnya pun sama. Jadi ayat yang berbunyi lidzakari mithlu hadzil unthayain tidak bermanfaat. Nah, godaan syubhat ini ya belum, dan juga syubhat yang saya sebutkan tadi, Nabi Muhammad SAW tidak maksum, Al-Quran bukan wahyu, kemudian Allah tidak beristiwa. Ya, godaan syubhat ini ditahan dengan yakin. Yakinnya apa? Dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada orang mengatakan, Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar, semua agama sama, jalannya aja beda. Kalau ingin ke Palembang, bisa dari Jakarta, bisa dari Jambi, bisa dari mana-mana, kan tujuannya satu, Palembang. Ya toh? Tetapi jalannya beda-beda. Begitulah agama kata mereka. Maka kita katakan itulah syubhat. Saya lebih yakin dengan yang yakin. Apa yakinnya? Al-Quran dan hadis. Apa Al-Qurannya? Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhai di sisi Allah adalah Islam.
Yakinnya apa? Ayat Al-Quran. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai ajaran maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Di sini letak wajibnya menuntut ilmu agama. Karena dengan menuntut ilmu agama kita bisa menahan apa tadi? Godaan syubhat. Itu garis bawahi baik-baik. Godaan syubhat ditahan dengan keyakinan. Dan keyakinan yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi Pak, jawaban untuk orang-orang yang ngeyel, yang lebih mengedepankan akalnya, otaknya, kepintarannya dibandingkan dalil adalah jawabannya bacakan dalil kepadanya. Selesai, nggak bisa jawab dia. Yang tadi mengatakan khamar halal di kutub utara. Ya, kita katakan saya lebih percaya firman Rob saya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib, sesaji untuk berhala adalah perbuatan buruk dari perbuatan syaitan. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Jauhi agar kalian beruntung. Kita katakan kepada dia, kamu yang menghalalkan khamar, saya lebih percaya kepada ayat Al-Quran. Itu yang yakin. Itu yakinnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang menghalalkan LGBT. Paham Pak LGBT apa? Lesbian, ya, perempuan menyukai perempuan, G-nya gay, laki-laki menyukai laki-laki. Kemudian B-nya adalah biseksual, yaitu kelainan seksual. T-nya adalah transgender, perubahan dari laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya. Yang mengatakan bahwa sah-sah saja LGBT. Bahkan orang yang mempunyai kelakuan, perilaku LGBT ini sebenarnya dia tidak bersalah. Dia yang terkena takdir Allah. Allah sebenarnya yang bersalah, kata mereka. Syubhat itu. Atas apa saya salah? Meskipun raga saya laki-laki, tapi saya feminin. Ini kan dari Allah, kata dia. Ya. Dan sedikit menyimpang para ikhwah. Di zaman dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimat wal mustawshimat. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang minta ditato. Lihat kenapa penyebutannya wanita dalam perihal tato. Karena wanita ketika ingin ditato itu ingin berdandan. Dan itu sifat tabiat wanita berdandan. Maka apabila ada laki-laki, meskipun badannya berotot, perutnya six pack, ya, kemudian badannya kekar, tapi bertato, ini bukan laki-laki, itu cucok. Ya, lihat mereka mengatakan apa? Gay, suka laki-laki kepada laki-laki, kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut. Kata mereka, cerita dari kaum Nabi Lut itu hanya sekedar dongeng. Mungkin belum terjadi. Lihat subhanallah. Mendustakan kisah Al-Quran. Itu syubhat. Maka jawabannya mudah apa? Kita lebih percaya hadis Rasul. Idza wajabtum man amila amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul. Jika kalian mendapati yang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah yang pura-pura jadi laki-lakinya dan bunuhlah yang pura-pura jadi perempuannya. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, kalau ada syubhat di tengah masyarakat, ya, seperti yang terjadi sekarang, syubhat di tengah masyarakat bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Allah tidak mempunyai tempat. Syubhat itu. Kenapa? Karena yakinnya ayat Al-Qur'an, Ar-Rahman 'alal 'arsyis.
Allah beristiwa di atas arsy. Yakinnya itu. Maka kita tahan dengan yakin. Kita hanya sudah cukup menyebutkan ayat Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan, wa fitnatus syahawat tudfa'u bis sabar. Dan godaan syahwat itu ditahan dengan kesabaran. Seseorang tidak akan bisa sabar syahwat terhadap harta, wanita, tahta kecuali dengan sabar. Seseorang tidak bisa sabar kecuali dengan belajar ilmu sabar. Di situ wajibnya menuntut ilmu agama. Apalagi Pak, saya berpesan ini. Ya, syahwat terhadap perempuan. Boleh Anda jenggot panjang. Celana di atas 2 mata kaki. Tapi untuk godaan syahwat perempuan tidak mengenal jenggot. Ya. Tidak mengenal celana di atas 2 mata kaki. Godaan syahwat perempuan itu lintas manusia. Mau dia tua, mau dia muda, atau tua yang berdarah muda. Ya, mau dia berjenggot atau tidak berjenggot. Mau dia kaya atau miskin, berpendidikan atau rendahan pendidikannya, pejabat atau rakyat jelata, alim ataupun jahil. Kalau udah urusan perempuan, maka sangat lemah. Dan itu dibuktikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Surah An-Nisa surat keempat ayat 28. Imamul Muhadditsin, pemimpin ahli hadis, Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan menafsiri ayat ini. Beliau mengatakan tamurrul mar'atu baina yaday rijal fala yastati'u an yadfa'aha illa an yanzuru ilaiha. Seorang wanita jalan di depan laki-laki, di depan para laki, maka laki-laki tersebut tidak bisa menahan dirinya kecuali harus noleh kepada perempuan tersebut. Itulah lemahnya laki-laki. Ya, kalau udah urusan perempuan ini lintas laki-laki. Mau yang sudah lama ngaji, mau yang baru kenal sunnah. Ya. Saya tidak menuduh yang panjang jenggotnya di handphonenya macam-macam. Hati-hati pada ikhwah. Pokoknya godaan perempuan sangat lemah. Jangan nyoba-nyoba. Jangan nyoba-nyoba. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, an-nisa habailu syaitan. Para wanita itu adalah kailnya para syaitan. Kail untuk mancingnya para syaitan. Berat. Terutama di zaman sekarang. Zaman gadget, internet, sosial media. Sekali klik semua sampah terlihat. Wah Ustaz, gimana tuh sekali klik semua sampah terlihat? Ya, mau yang bagaimana bentuknya perempuan terlihat. Ustaz, bagaimana tuh caranya? Nggak perlu tahu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, dan bahkan kecanduan film porno, foto porno itu lebih berbahaya dibandingkan kecanduan khamar, judi, ekstasi, karena dia merusak otak. Dia mencandu. Maka hati-hati, dan itu ditahan dengan sabar. Ya, ditahan dengan sabar. Dan siapa yang dijauhkan dari kesempatan untuk mengenal syahwat wanita, bersyukurlah. Coba bayangkan antum, Nabi Yusuf alaihi salam, pemuda. Kalau pemuda tingkat libidonya untuk melakukan hubungan seksual tinggi. Laki-laki belum menikah,
budak. Kalau budak berarti diperintahkan oleh tuannya harus nurut. Dibiayai oleh tuannya. Artinya beliau mempunyai jasa, berhutang jasa kepada tuannya. Nabi Yusuf itu keadaannya. Kemudian beliau bukan orang Mesir. Beliau pendatang di Mesir. Biasanya pendatang seperti saya datang ke Palembang ini, ya, biasanya lebih liar dibandingkan penduduk asli. Karena tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada mertua, tidak ada orang tua, tidak ada Pak RT yang kenal saya di Palembang ini. Lebih liar dia biasanya. Makanya ibu-ibu hati-hati bu, yang suka safar-safar suaminya, itu ketahuilah mereka liar di luar bu. Yang ketujuh, yang ngajak perempuannya, Zulaikha, istri gubernur Mesir. Yang kedelapan, wanita Mesir cantik, tidak percaya pergi ke Mesir sana. Yang kesembilan, ya, godaan Nabi Yusuf alaihissalam tentang wanita. Beliau adalah tuannya dan yang berkuasa di Mesir. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa ghallaqatil abwab, dan pintu-pintu tertutup. Maksudnya tertutup dari luar, tidak dibuka kecuali dengan izin Zulaikha. Yang ke-10, Zulaikha berdandan hampir telanjang. Kalau aktor Nabi Yusuf alaihissalam diganti dengan Ahmad Zainuddin, apa yang terjadi? Sudah ada yang memponis, selesai Ustaz. Serendah itu iman saya. La haula wala quwwata illa billah. Tapi memang benar kayaknya. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam robek baju belakangnya, kalau aktornya diganti Ahmad Zainuddin, robek bajunya yang mana itu? Maka bersyukurlah ketika Anda tidak mempunyai kesempatan terkena syahwat wanita, dan jangan menceburkan diri ke dalamnya. Ketahuilah kita lemah di dalamnya. Hadis Rasul riwayat Bukhari, ma'ruf Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan sebuah godaan paling berbahaya bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Makanya saya katakan tadi, godaan perempuan itu lintas laki-laki. Mau berilmu, tidak berilmu, ya, lintas laki-laki. Terutama yang sendirian. Di kamar sendirian, padahal ada istrinya tidur di samping. Ya, dia sendirian, wajahnya bersinar di kamar. Kenapa? Karena ada handphone di depannya. Bersinar wajahnya. Ternyata yang dilihat wanita selain istrinya. Padahal yang halal, dia mau apakan saja istrinya di sini ada. Bisa. Boleh. Yang tidak halal, yang bisanya cuma dilihat, itu yang lebih nikmat bagi dia. Dan saya pesan bagi laki-laki, sebesar Anda meluaskan pandangan kepada wanita yang diharamkan, sebesar itu pula nikmat, lezat melihat istri yang halal dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri Anda. Maka godaan syahwat ditahan dengan kesabaran. Seseorang tidak bisa sabar kecuali dengan ilmu agama. Taib. Selesai itu. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin yang mengerjakan petunjuk kami ketika mereka sabar. Syarat pertama, sabar untuk menahan godaan apa tadi? Syahwat apa syubhat? Syahwat.
sabar. Ya, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat kami yakin untuk menahan godaan apa? Syubhat. Makanya Imam Ibnu Qayyim berdasarkan ayat ini beliau mengatakan bis sabri wal yaqini tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan maka seseorang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam agama. Ayat tersebut ya disebutkan oleh Allah dalam surat An-Naml surat ke-27 ayat 82. Afwan. Surat apa? Surat As-Sajdah. Surat ke-32 ayat 24. Surat ke-32 ayat 24. Poin terakhir. Waktu saya masih 10 menit. Poin terakhir yaitu menuntut ilmu agama adalah apa? Kemuliaan. Dan ini sangat banyak. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu agama adalah kemuliaan. Saya akan sebutkan beberapa kemuliaan menuntut ilmu agama. Yang pertama, saking mulianya ilmu agama, orang yang bodoh terhadap ilmu agama tidak mau dikatakan bodoh. Paham maksud saya? Yang tidak paham ilmu agama tidak mau dikatakan bodoh. Ya. Yang tidak paham tentang ilmu agama tidak mau dikatakan bodoh. Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kafa bil ilmi syarafan an yadda'ihi man la yuhsinuh wa yafraha bihi idza nusiba ilaih. Wa kafa bil jahli dhamman an yatabarra'a minhu man huwa fihi. Artinya, cukup ilmu itu dianggap sebagai kemuliaan, yaitu tatkala orang yang bukan berilmu mengaku-ngaku sebagai ilmu. Nah, ini hati-hati. Terutama khususnya di daerah Palembang ini. Hati-hati ngundang ustadz dari luar. Hati-hati belajar dengan ustadz yang bukan ahli ilmu. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam ini. Beliau mengatakan cukup ilmu sebagai sebuah kemuliaan ketika orang yang bukan ahli ilmu mengaku-ngaku dan gembira, senang jika dinasabkan kepadanya ilmu agama. Oh, ustadz. Masuk YouTube ustadz. Masuk TV ustadz. Enggak ya. Bisa membuat nangis sedikit ustadz. Ya, tidak ya akhi. Jangan sembarangan nuntut ilmu agama. Dan para ikhwah, saya akan buktikan sekarang bahwa tidak semua orang yang berilmu bisa dituntut ilmunya. Meskipun dia terlihat pintar. Lihat, di depan saya ada kitab berjudul Inna hadzal ilm dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Beliau menyebutkan beberapa perkataan para ulama salaf tentang berhati-hati dalam menuntut ilmu agama dan kewajiban, bukan hanya sekedar keutamaan, kewajiban bagi kita harus ekstra hati-hati untuk mencari siapa yang paling berhak dituntut ilmunya. Kewajiban itu harus ekstra hati-hati. Lihat perkataan ulama salaf, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Perkataan Abdullah bin Abbas disebutkan dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Beliau mengatakan,
lamma raqiban nasu as-sa'ba wadh-dhalul nadharna ila ahli sunnah fa akhadna hadithahum wa ahlal bid'ah falam na'khudh hadithahum. Ketika di tengah-tengah manusia sudah terjadi kekacauan, ketidakseimbangan, mana yang benar, mana yang salah, kekacauan, ketidakseimbangan, maka kita lihat, kita perhatikan kepada ahlus sunnah, maka kita ambil dari mereka hadisnya. Dan ahlu bid'ah kita tidak ambil dari mereka hadisnya. Lihat, ini dalil dan perkataan para ulama tentang ekstra hati-hati dalam mengambil ilmu dari seseorang. Di dalam hadis yang lain atau perkataan Abdullah bin Abbas yang lain, kunna idza qala ar-rajul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu absaruna wa asghat ilaihi adhanuna falamma raqiban nasu as-sa'ba wadh-dhalul nazarna ila ahli sunnah fa akhadna hadithahum wa ahlal bid'ah falam na'khudh hadithahum. Dulu ketika ada orang berucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, maka langsung telinga kita mendengarkannya, mata kita tertuju kepadanya. Tetapi ketika sudah terjadi ketidakstabilan, kekacauan, terjadinya kaum khawarij, terjadinya ahlul bid'ah, maka kita melihat, kalau ahlu sunnah kita ambil ilmunya, kalau ahlu bid'ah kita tinggalkan ilmunya. Sekali berapapun dia, sepintar apapun dia, kalau ahlu bid'ah kita tinggalkan. Harus ekstra hati-hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu taala. Dan perkataan ini juga semisal dengan perkataan ini dikatakan juga oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak dan Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu ini yang kita tuntut ini agama. Karena dengan bekal ilmu ini kita bisa beragama, bisa beribadah kepada Allah. Maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jangan sekedar lucu diambil. Sekedar bisa meneteskan air mata diambil. Sekedar banyak hafalan diambil. Enggak ya akhi. Kita yang penuntut ilmu agama tidak akan tertipu dengan seperti itu. Yang tertipu pasti orang-orang yang tidak menuntut ilmu agama. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi perkataan yang menarik dari Abu Uwais, Ismail bin Abi Uwais. Beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma huwa lahbuka wa damuka wa anhu tus'alu yaumal qiyamah." Ilmu ini adalah dagingmu, darah dagingmu, dan atasnya kamu nanti ditanya hari kiamat. Jadi jangan sembarangan untuk ilmu agama. Jadi kalau seandainya ada tuduhan kita yang bermanhaj salaf sangat milah-milih guru, itu adalah bimbingan ulama salaf. Itu keyakinan kita. Ya. Cara seperti itu akan memecah belah kaum muslimin, tidak. Cara seperti inilah yang akan menyatukan kaum muslimin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, beliau mengatakan tadi, Ismail bin Abi Uwais mengatakan, sesungguhnya ilmu ini adalah darah dagingmu. Atasnya kamu nanti di hari kiamat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Lihat lagi perkataan Muhammad ibn Sirin. Ini perkataan luar biasa. Beliau mengatakan, laqad adraktu sab'ina mimman yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indahu hadhil asatin. Yani sawari masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, fama akhadtu anhum syai'an wa inna ahadahum law ittumina ala baitil mal lakana bihi aminan. Artinya, sungguh aku telah mendapati siapa yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dinding di tiang-tiang Masjid Nabawi,
Maksudnya orang tersebut hadir di Masjid Nabawi. Orang tersebut belajar kepada Rasulullah SAW. Maka aku tidak mengambil dari mereka sedikit pun ilmu. Dan bahkan sebagian dari mereka, kalau diberikan amanah ini harta, mereka akan sangat menjaga amanah tersebut. Tetapi aku tidak mengambil dari mereka ilmu. Artinya ilmu ini yang mengajari harus orang yang berilmu. Bukan hanya sekedar amanah dalam ilmu, dalam harta, bukan. Dia memang ahli ilmu. Sekarang ini kita sudah susah membedakan para ikhwah. Mana yang ahli ilmu, mana yang hanya sekedar ahli orator. Hati-hati para ikhwah. Ya. Yang bisa membuat manusia menangis, enggak mesti harus diambil ilmunya. Tetapi yang diambil ilmunya adalah yang memang benar-benar mengajarkan ilmu agama, Al-Quran, hadis di atas pemahaman para salafus saleh. Lihat lagi perkataan yang disebutkan oleh para ulama tentang siapa yang paling pantas untuk diambil ilmunya. Di antaranya, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah taala berkata, "La yukhadhul ilmu an arba'ah." Ilmu tidak diambil dari 4 orang. Safihun mu'linus safah. Orang yang dungu, bodoh kuadrat pangkat 9. Yang memperlihatkan kedunguannya. Wa sahibu hawa yad'u ilaih, dan pengikut hawa nafsu yang mengajak kepada hawa nafsunya. Wa rajulun ma'rufun bil kadhib fi ahaditsin nas, dan orang-orang yang terkenal dengan dusta tatkala berbicara dengan manusia. Wa in kana la yakdzibu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia tidak berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulun lahu fadlun wa salahun la ya'rifu ma yuhadditsu bih. Ini bahaya nih. Orang yang terkenal dengan kesolihan, ini yang keempat. Kesolihan, kebaikan, tapi dia tidak paham apa yang dia bicarakan. Dia tidak paham ilmu agama, mendatangkan tafsir-tafsir baru dari kantongnya, dari ilmu bahasanya. Enggak, ini enggak boleh diambil. Kita tidak mengatakan si fulan ahlu bid'ah, enggak. Dia orang baik, dia ahlu sunnah, tapi belum pantas untuk duduk berdakwah, ngajari umat tentang Islam. Kenapa? Karena cara mengajarnya ngambil ilmu dari dirinya sendiri, bukan dari pemahaman para salafus saleh yang jelas-jelas pemahamannya lebih utama, lebih baik, lebih a'lam, lebih ahkam. Maka mudah para ikhwah untuk membedakan. Lihat saja ketika ngajar, apakah disandarkan pengajarannya kepada ilmu salaf atau tidak, sering menukilkan perkataan salaf atau tidak. Lihat saja. Diambil dari pendapat sendiri. Ini tidak benar para ikhwah. Kemudian lihat lagi perkataan Imam Al-Barbahari. Ini perkataan yang indah, beliau mengatakan, wal mihnatu fil islami bid'ah. Ujian dalam Islam adalah perbuatan bid'ah mengada-ngada. Wa ammal yaum fayumtahanu bis sunnah. Adapun hari ini, dulu itu orang diuji dengan bid'ah. Siapa yang melakukan perbuatan bid'ah, maka berarti dia tidak pantas untuk diambil ilmunya. Sekarang hari ini, di zaman beliau ini Imam Al-Barbahari kalau tidak salah ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Di zaman beliau orang diuji dengan sunnah. Kalau dia dekat dengan sunnah, dia mengagungkan sunnah, maka itulah yang paling pantas untuk diambil ilmunya. Dia berkawan dengan ustadz-ustadz yang berhaluan sunnah. Meskipun saya tidak setuju kalau seandainya dikumpulkan, ada pernah foto saya dengan ustadz-ustadz yang lain disebutkan ulama-ulama sunnah. Ini tidak perlu para ya.
Orang akan tahu mana yang ngajari sunnah, mana yang ngajari bid'ah, mana yang ngajari Al-Quran dan sunnah, mana yang ngajari bukan Al-Quran dan sunnah, mana yang ngajari Al-Quran dan sunnah dipahami oleh salaf saleh. Orang akan tahu, nggak perlu diklasifikasikan seperti itu. Akhirnya jadi bahan olokan kan? Ada ulama wajib, ya, ada ulama sunnah muakkad. Jadi bahan olokan jadinya. Nggak perlu yang seperti ini. Yang penting itu isinya memang benar atau tidak. Nah, ini para ikhwah, ini kemuliaan yang pertama. Habis waktunya sudah. Saya mempunyai 10 kemuliaan. Padahal ini penting ini. Kenapa? Karena menyebutkan kemuliaan itu menambah semangat untuk menuntut ilmu agama. Saya sebutkan secara cepat. Yang kedua, sengaja saya tekankan itu tadi pada ikhwah. Makanya saya berharap di sini kepada kaum muslimin, ya, jangan asal mengundang ustadz seenaknya, tidak tahu apa yang disampaikan benar atau tidak. Ya. Taib, keutamaan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu kemuliaan menuntut ilmu agama adalah asas dalam beramal. Asas dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Yang kedua, kemuliaan menuntut ilmu agama adalah yang ketiga. Yang ketiga, kemuliaan menuntut ilmu agama adalah mengamalkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berdoa setiap pagi meminta ilmu yang bermanfaat. Mengamalkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan bahkan di dalam hadis ini Rasul SAW meminta ilmu yang bermanfaat sebelum rezeki dan sebelum beramal. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu agama. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan ilmu agama yang lain adalah ilmu agama digandengkan dengan persaksian yang paling utama, yaitu syahadat la ilaha illallah. Ilmu agama digandengkan dengan persaksian yang paling utama. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 18, "Fa'lam annahu syahidallahu annahu la ilaha illallah la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi wa qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim." Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia dan para malaikat serta orang-orang yang berilmu. Digandengkan orang berilmu dengan persaksian para malaikat dan persaksian Allah terhadap tauhid, menunjukkan kedudukan yang tinggi dari ilmu agama. Kemudian ilmu agama adalah kemuliaan yang ke berapa? Kelima, yaitu 5 apa 6? 6. Yang ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat antara 5 dan 6. Yang pertama apa para ikhwah? Menuntut ilmu agama adalah kemuliaannya orang yang digelari dengan ilmu agama padahal dia tidak pantas, maka dia bangga dengannya. Padahal dia tidak pantas untuk digelari ahli ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua,
Dia adalah asas dalam beramal. Yang ketiga, mengamalkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta setiap paginya dari setiap harinya ilmu yang bermanfaat sebelum meminta rezeki dan amal. Yang keempat, yaitu digandengkan ilmu agama, orang yang berilmu agama digandengkan dengan persaksian para malaikat dan persaksian Allah tentang tauhid. Yang kelima, betul berarti ya. Yang kelima, keutamaan ilmu agama. Orang yang berilmu agama tidak akan pernah sama dengan orang yang bodoh ilmu agama. Dari sisi manapun, dari akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya, tidak akan pernah bisa disamakan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak akan pernah sama. Jangankan manusia, Pak. Anjing saja kalau berilmu tidak disamakan dengan anjing yang tidak berilmu. Anjing yang diajari cara berburu, hasil buruannya halal. Tetapi anjing yang tidak diajari cara berburu, hasil buruannya tidak halal. Ya, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah surat kelima ayat 4. Wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajari dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang telah ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah. Halal. Berarti kebalikannya, yang tidak diajari tidak halal. Itu antara anjing dengan anjing. Bagaimana manusia dengan manusia? Orang berilmu agama itu, Pak, kalau seandainya yang tidak berilmu agama dikatakan bodoh kepadanya, marah dia. Maka tidak bisa disamakan antara yang bodoh dengan yang berilmu agama. Keutamaan yang lain, yang ke-6, keutamaan berilmu agama adalah orang yang berilmu agama, orang yang paling takut, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Fatir ayat 28. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah hanyalah para ulama. Semakin berilmu, semakin takut. Semakin berilmu, semakin takut. Kemudian keutamaan ilmu agama yang lain, yang keberapa? Ke-7. Orang yang berilmu agama akan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dalilnya ma'ruf, hadis surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya orang-orang yang Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dari kalian dan orang-orang yang menuntut orang mengangkat derajat orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kisah Ibnu Abza. Ada seorang budak hafal Al-Qur'an, paham ilmu pembagian harta waris dalam Islam. Budak dijadikan PLT gubernur Mekah di zamannya Nafi' Ibnul Harith. Jadi ada gubernur Mekah di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, khalifahnya Umar bin Khattab,
salah satu daerah kekhalifahan adalah Mekah. Gubernurnya Mekah adalah Nafi'. Nafi' pergi ke Iran pada waktu itu. Bertemu dengan Umar di Iran, di Usfan. Kemudian Umar bertanya, "Wahai Nafi', engkau datang ke sini, siapa yang engkau tinggalkan menjadi gubernur di Mekah saat engkau tidak ada?" Maka Nafi' menjawab, "Ibnu Abza." Umar bin Khattab berkata, "Man Ibnu Abza?" Siapa Ibnu Abza itu? "Maula min mawalina." Dia adalah mantan budak kita. Maulan, mantan budak kamu suruh jadi gubernur? Memimpin kota suci Mekah? Maka beliau mengatakan, "Innahu hafizun li kitabillah wa alimun bil fara'id." Sesungguhnya dia tahu akan hafalan Al-Quran. Dia hafal Al-Quran dan tahu tata cara pembagian harta waris. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha rafa'a bihadzal Qur'an, yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat disebabkan Al-Quran ini beberapa orang, dan Allah merendahkan beberapa orang disebabkan Al-Quran. Ini menunjukkan keutamaan ilmu agama, dia akan dimuliakan di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, keutamaan ilmu agama itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ada hadis ini ada sekitar beberapa keutamaan ilmu agama. Dalam satu hadis disebutkan keutamaan ilmu agama. Kita hitung ya. Saya bacakan hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah perjalanan, dia menuntut ilmu di dalamnya, Allah pasti akan mudahkan dia jalan menuju surga. Satu. Yang kedua, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridhan bima yasna." Dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridha terhadap penuntut ilmu tersebut. Dua, meletakkan sayap-sayapnya di jalan penuntut ilmu. Yang ketiga, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fi jawfil ma." Dan sesungguhnya orang-orang yang berilmu akan dimintakan ampun untuknya oleh seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Berapa penduduk langit, Pak? Bisa dihitung? Tidak. Berapa penduduk bumi? Dan berapa ikan-ikan yang ada di lautan? Penyebutan ikan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Baqiyatus Salaf, ulama-ulama salaf yang masih tersisa, ahli hadis di kota Madinah. Penyebutan ikan yang ada di lautan yang memintakan ampun untuk orang yang berilmu. Kenapa? Karena tidak ada salah satu makhluk yang tidak bisa dihitung spesiesnya, bukan jumlahnya. Jumlah spesiesnya adalah ikan. Menunjukkan kepada apa? Banyak. Satu spesiesnya, satu jenisnya mungkin sekian puluh ribu, sekian miliar. Belum lagi jumlah jenisnya, tidak bisa dihitung. Nah, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, "Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'il kawakib." Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang pada malam purnama. Yang kelima, "Wa innal ulama warathatul anbiya." Para ulama pewaris para nabi. "Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman." Dan para nabi tidak mewarisi emas dan perak. "Wa innama warrathul ilm." Tetapi mewariskan ilmu. Yang ke berapa? Yang keenam, "Wa fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum." Ini luar biasa yang keenam ini.
Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti keutamaanku. Ku di sini kembali kepada siapa? Rasulullah. Dibandingkan keutamaan orang yang paling rendah di antara kalian. Lihat, subhanallah. Makanya wajar kalau Imam Ahmad mengatakan talabul ilm la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. Menuntut ilmu tidak ada yang menandinginya jika niatnya baik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Laisa syai'un afdala ba'da al-fariidhah min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang paling utama setelah mengerjakan amalan wajib dibandingkan ilmu agama. Tidak ada. Amalan sunnah, salat sunnah kalah dengan nuntut ilmu agama. Tanya pada ikhwah, itu kira-kira 3 poin: menuntut ilmu agama, kewajiban, tuntutan, dan kemuliaan. Semoga bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bagi-bagi hadiah dulu biar saya istirahat sebelum pertanyaan. Hadiah pertama saya bagikan kepada yang paling tua di majelis ini. Siapa? Umur 100 ada? Umur 90, 80, 70. Nah, 70. Ada Pak? Taib. Nah, saya kasih buku judulnya Dunia Lebih Jelek Daripada Bangkai Kambing. Ya, biar tidak terlalu tertipu dengan dunia di masa tuanya. Dan kenapa saya berikan apresiasi sebentar Pak? Kenapa saya berikan apresiasi kepada yang tua? Ini para ikhwah, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita yang tua yang hadir di majelis ini. Beliau-beliau ini nanti akan mempersulit hisab anak-anak muda yang tidak menuntut ilmu agama. Yang tua saja hadir dari awal sampai akhir, yang muda sehat, badan, mata, telinga sehat, ya, duduk bisa nyaman, nulis dan semacamnya, tapi masih malas nuntut ilmu agama. Inilah perkataan ulama salaf terdahulu, laqad at'abtana ba'daka ya fulan. Sungguh engkau telah menyulitkan kami setelah engkau wahai fulan. Ya, yang tua-tua ini akan menyulitkan kita nantinya. Karena mereka yang tua mungkin sulit, datang sulit, duduk sulit, ya, tetapi tetap menuntut ilmu agama. Maka, dan saya berpesan kepada yang tua-tua, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis sahih, yuhramu ibnu Adam wa yashibbu minhu ithnatan, al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'ala al-umr. Manusia bisa menua, umurnya tua, keriput, tulang sudah keropos, duduk susah, jalan peot, jalan bungkuk, tetapi semakin tua semakin muda dari dirinya 2 hal. Yang pertama, tamak terhadap harta, makanya saya pilihkan buku ini. Yang kedua, tamak terhadap umur yang panjang. Nah, silakan Mas, kasih ke belakang, bapaknya biar di situ saja. Kemudian tadi ada lagi yang tua, bapak, ya silahkan kasih ke. Yang kedua yang saya ingin kasih buku adalah siapa yang paling jauh rumahnya di sini, dari sini. Hah? Pedamaran, Bekasi. Antum datang ke sini untuk kajian saya? Taib, Bekasi, Pedamaran. Itu Pak yang jauh itu Sungai Kong. Sungai Kong. Hampir ke Bangkai. Tidak ada yang lebih jauh dari saya di sini.
Yang mana itu ya? Ya, silahkan. Yang Sungai Kong. Nah, ya, untuk 3 yang kecil-kecil saya akan tanyakan dari kajian kita. Siapa yang dijadikan gubernur Mekah dan siapa yang menjadi gubernur aslinya di zaman Umar bin Khattab sebagai dalil bahwa penuntut ilmu akan diangkat derajatnya di dunia dan akhirat? Kenapa ketawa? Terima kasih atas senyummu wahai saudaraku. Saya butuh jawabannya. Makanya saya berpesan, jangan tinggalkan faedah. Ini kalau cukup waktunya saya akan sebutkan bagaimana tata cara menulis faedah di dalam pengajian. Jangan tinggalkan faedah. Kisah, meskipun kisah tulis. Ya. Siapa? Nah. Gubernurnya siapa? Nafi' bin siapa? Nafi' bin Al-Harith. Taib. Yang menjadi gubernur penggantinya siapa? Ibnu Abza. Jazakallahu khair. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, yang kedua, apa penyebab godaan syubuhat? Nah, yang sebelah sini, belakang. Pak, ya, yang mendahulukan akal dibandingkan syariat, itu syubhat. Taib. Kemudian pada ikhwah hadiahnya. Yang terakhir hadiahnya baru kita jawab pertanyaan, yaitu perkataan dari Ali bin Abi Thalib tentang keutamaan ilmu. Siapa yang nulis? Apa perkataan beliau? Ya. Cukup ilmu itu dianggap sebagai kemuliaan, yang tidak berilmu mengaku sebagai ahli ilmu, bahkan dia suka dikatakan sebagai ahli ilmu. Banyak di zaman sekarang ngustad. Ya, modal peci, surban, kemudian modal bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah, kaifal hal, jazakallahu khairan, selesai. Afwan akhi, itu kata password kunci kalau hutang nggak bayar. Afwan akhi, bayar, jangan afwan akhi. Ya, cukup ya. Mana tadi? Naam, Kasim. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan, berapa besar dosa orang yang tidak menuntut ilmu dan apakah dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala? Besarnya dosa orang yang tidak menuntut ilmu adalah sebesar maksiat yang dia lakukan. Maksiat yang dia lakukan, baik itu meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Apakah diampuni dosanya? Tergantung dosanya. Kalau seandainya mati dalam kesyirikan, tidak akan diampuni. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang tidak mengizinkan anaknya ikut kajian atau belajar ilmu agama di luar rumah? Maka jawabannya, pertama caranya berdoa kepada Allah. Ini saya sering mendapatkan nasihat langsung tidak langsung dari Asy-Syaikh Abdul Razak. Langsung beliau mengatakan, ad-du'a miftah kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Doa kepada Allah, nadah tangan, minta sama Allah agar orang tua dibukakan hatinya, agar tidak terlalu orientasi dunia, agar Allah menghilangkan perasaan-perasaan buruk.
di hadapan perasaan-perasaan buruk terhadap dakwah yang menjunjung tinggi ilmu agama ini. Berdoa kepada Allah. Ya. Yang kedua, cara agar orang tua mengizinkan, maka ilmu yang dituntut diamalkan di rumah. Lebih berbakti kepada orang tua, lebih santun, lebih lembut. Ya. Yang ketiga, dakwahi orang tua dengan santun dan lembut, dengan adab yang baik. Dan mendakwahi orang tua tidak sama dengan mendakwahi anak-anak atau orang yang di bawah kita umurnya. Tidak sama. Pak, Bu, duduk sini, Bu. Allah berfirman, Rasul. Ini enggak benar seperti ini. Ya. Jadi dengan santun, dengan ambil perasaannya. Ya, ambil perasaannya. Dan yang paling utama juga adalah ini yang keempat, kenalkan makna dua kalimat syahadat. Wallahi Pak, ini mujarab, manjur, mandi kalau bahasa Jawanya. Mujarab, ajari dengan santun kepada kedua orang tua makna dua kalimat syahadat. Karena dengan mengenal dua kalimat syahadat, maka akan tertanam saya ingin nuntut ilmu agama. Dengan mengenal makna dua kalimat syahadat, saya akan tertanam saya harus beribadah kepada Allah. Saya harus mengorientasikan akhirat saya dibandingkan dunia saya. Saya harus beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul. Maka ajari dua kalimat syahadat. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi jika saya beraktivitas dan ikut gabung di suatu komunitas yang berlandaskan sosial, tapi di dalamnya bercampur baur manhajnya? Apa yang harus saya lakukan, keluar atau bertahan? Keluar. Kenapa? Karena kita dituntut untuk menjaga agama kita. Sedangkan manhaj, yaitu tata cara beragama yang benar hanya manhaj salaf. Kenapa demikian? Bahkan saya katakan, semua kaum muslimin wajib bermanhaj salaf. Karena dia tidak akan bisa beragama dengan agama yang benar, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih, kecuali dengan mencontoh para salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Wajib bermanhaj salaf. Bahkan saya bisa katakan juga, yang tidak bermanhaj salaf maka diragukan keislamannya. Kenapa demikian? Karena manhaj salaf itulah Islam itu sendiri. Manhaj salaf, Islam itulah Islam sendiri. Pengamalan Islam yang paling sempurna dilakukan oleh para salafus saleh. Oleh karenanya mereka mendapat ridha Allah. Mereka dijamin surga, diampuni dosa. Mereka dipuji sebagai umat yang paling terbaik dengan dalil-dalilnya yang tidak bisa kita sebutkan. Manhaj salaf itulah Islam sendiri. Jadi sebenarnya kita ini sering mengatakan ayo bermanhaj salaf, itu sebenarnya kewajiban, karena Islam ini tidak akan bisa dipelajari, diamalkan dengan sempurna tanpa kekurangan kecuali dengan bermanhaj salaf. Ya, meskipun kita tidak akan bisa sebaik Abu Bakar, tidak akan bisa sekuat imannya Umar, akan tetapi minimal kita mencontoh mereka. Tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupakan diri kalian dengan mereka, yaitu para salaf, meskipun kalian tidak akan bisa seperti mereka. Sesungguhnya menyerupakan diri dengan mereka adalah sebuah kemuliaan. Maka beragamalah sesuai dengan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Kami panitia di luar masjid menjaga parkir, apakah kami mendapat pahala yang sama dengan yang di dalam masjid? Karena kami di luar sibuk mengurus parkir, tidak banyak mendengar isi kajian. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kullun ya'malu ala syakirati." Katakan wahai Muhammad, setiap orang beramal sesuai dengan kemampuannya. Yang menjaga parkir, kalau tidak ada parkir maka
akan hancur parkir. Orang parkir seenaknya. Bahkan mungkin yang bekerja di luar sana, kadang dia mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan yang di dalam sini. Di luar sana dia mencuri-curi agar bisa mendengar, meskipun dia sedang menjaga parkiran, dia sedang menyiapkan kamarnya ustadz, dia sedang menyiapkan makanannya sang ustadz. Karena kan harus ada panitia. Tidak ada panitia maka tidak jalan kegiatan seperti ini. Mungkin mereka yang di luar, yang bekerja di luar lapangan, di luar pengajian, lebih utama pahalanya. Tetapi saya nasihatkan yang bekerja di luar maka dia harus murajaah. Ini ada, maka saya sangat konsen dengan dokumentasi. Meskipun orang menganggap apa ustadznya harus pakai handphone, di nyuting sendiri, bodoh amat. Bukan urusan. Saya ingin pahala. Ya, orang bisa lihat, orang bisa mempelajari selanjutnya. Dan saya berpesan yang panitia-panitia yang bekerja, baik ibu-ibu, saudari-saudari muslimah ataupun para lelakinya yang bekerja di luar majelis ini, untuk kelancaran majelis ini mudah-mudahan bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Saya pernah ditanya para ikhwah, yang lebih tragis, kadang terenyuh menyebutkan cerita ini. Seorang yang panitia bulan Ramadan menyiapkan sahur untuk orang yang beriktikaf. Mereka bertanya, Ustadz, kami orang-orang yang menyiapkan sahur untuk orang-orang yang beriktikaf, sedangkan kawan-kawan kami beribadah kepada Allah, sholat, tahajud, nangis, doa, ngangkat tangan, menghatamkan Quran. Tapi kami panitia Ustadz. Kalau tidak ada panitianya tidak akan bersahur mereka. Apakah kami mendapatkan pahala Ustadz? Maka kita katakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sebesar ujian. Ajruka ala qadri nasabik. Pahalamu sesuai dengan besarnya ujianmu. Maka semoga orang-orang yang beramal di balik layar, terkadang mereka pahalanya lebih besar dibandingkan yang terlihat. Maka ikhlaskanlah niat. Tapi saya juga berpesan, murajaahlah pengajian ini. Ikuti kajian ini, dengarkan kajiannya. Wallahu a'lam. Apakah kita boleh meninggalkan kuliah untuk menghadiri kajian belajar agama? Dan satu lagi Ustadz, website atau media sosial apa yang Ustadz pakai? Apa namanya supaya bisa mengikuti kajian Ustadz? Jawabannya yang pertama adalah, apabila kuliah kita dengannya menuntut ilmu, meskipun itu ilmu umum, maka hukumnya juga disebut sebagai menuntut ilmu. Dan saya berpesan, seorang yang kuliah dengan kuliah umum, maka dia niatkan ilmu umumnya tersebut untuk beribadah kepada Allah, maka niscaya bernilai pahala. Misalkan ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu pengetahuan alam, dia tuntut itu untuk kepentingan di kaum muslimin dan Islam, maka akan bernilai pahala. Maka saya katakan, kalau seandainya dia bisa membagi waktunya antara kuliah yang umum dengan menuntut ilmu agama, maka itulah yang wajib. Akan tetapi apabila ada momen-momen penting, dalam menuntut ilmu agama, seperti datangnya ustadz dari luar,
kemudian kajian-kajian rutin, maka aturlah waktunya. Bagaimana dia bisa tetap kuliah dan dia juga bisa menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah memberikan waktu yang berkah untuk kita semua. Adapun website saya, kalau seandainya video, silahkan lihat di YouTube Dakwah Sunnah. DAKWAHSUNNAH. Channelnya dakwahsunnah.com. Kemudian website saya dakwahsunnah.com. Kemudian Facebook saya namanya Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Kalau ingin melihat saya setiap kali kajian baik di dalam kota ataupun di luar kota, maka memakai akun tersebut atau memakai akun dakwahsunnah.com. Kalau di dalam kota biasanya saya memakai akun dakwahsunnah.com. Allahu a'lam. Uhibbuka fillah ahabbakallah alladzi ahbabtani fi. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan yang berdoa juga semoga mendapatkan apa yang didoakan untuk saudara muslimnya. Bagaimana cara menasihati keluarga yang terkena syubhat? Para dai, ustaz-ustaz yang memiliki gelar RC padahal ustaz-ustaz tersebut belum jelas manhaj dan pemahamannya. Jelaskan sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa menuntut ilmu agama itu adalah agama. Maka agama tersebut bekal untuk beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan untuk menuntut ilmu agama. Terutama para ikhwah, ustaz-ustaz yang mungkin sebagian orang tertipu dengannya karena kepintaran hafalannya, karena kepintaran membuat orang bisa menangis, akan tetapi kadang-kadang mengajari ilmu dengan pemahaman sendiri. Akhirnya keluarlah ilmu-ilmu yang belum pernah diajarkan oleh ulama sebelumnya. Saya jadi ingat hadis tadi sebelum saya duduk di sini, saya ada hadis yang berbunyi yurfa'ul ilm wa yakthurul jahl. Diangkat ilmu dan banyak kebodohan. Salah satunya adalah karena pengajar-pengajarnya mendatangkan ilmu-ilmu yang belum pernah diajarkan oleh ulama sebelumnya. Para ulama sudah mengingatkan, iyyaka wal ilmu laisa laka fihi imam. Jauhi tentang ilmu yang tidak ada imam kamu di dalamnya. Karena ilmu Islam itu ya itu saja, Al-Quran, hadis. Ya, ini kadang-kadang ada sebagian orang yang merasa, wah ini ustadznya hebat, ini belum pernah saya dengar nih begini. Wah ini penemuan baru. Nggak ada. Islam itu cuma Al-Quran, hadis. Ya. Kenapa harus selalu kalau penemuan baru itu menjadi wah, heboh gitu. Lihat ulama-ulama sekaliber Imam Ibnu Utsaimin, Imam Ibnu Baz, Imam Al-Albani rahimahullah. Apa yang dibacakan? Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Bukan hamnya, tekadnya sesuatu yang baru yang belum pernah disampaikan oleh ustadz sebelumnya. Nggak ada. Maka itu perlu diperbaiki niatnya kalau niatnya seperti itu ketika berdakwah. Oh saya harus menyampaikan yang belum pernah disampaikan. Ini tidak benar para ikhwan. Tolong nasihat buat saya dan teman-teman saya di kampus karena teman saya susah untuk diajak ke majelis untuk menuntut ilmu. Terkadang mereka bilang nanti belum waktunya. Yang penting sholat nggak bolong. Maka jawabannya, Anda bukan dituntut hanya untuk sholat sebagai hamba Allah. Itu satu. Artinya apa? Masih banyak kewajiban-kewajiban lain oleh Allah atas diri Anda, dan itu tidak bisa dikerjakan kecuali dengan ilmu agama. Yang kedua, Anda tidak bisa sholat kecuali dengan ilmu agama. Ya, makanya harus dengan ilmu agama. Wallahu a'lam. Apa hukumnya laki-laki yang banyak tato jadi imam, sholat di masjid, boleh atau tidak, sah atau tidak, sah atau tidak saya jadi makmumnya? Maka jawabannya, tato menghalangi air dari kena kulit. Maka asal hukum bertato diharamkan karena dilaknat oleh Rasulullah SAW dan dia dosa besar. Dan asal hukum orang yang bertato harus dihilangkan.
agar airnya bisa terkena kulit sehingga mengangkat hadas besarnya benar-benar terlaksana dan juga mengangkat hadas kecilnya benar-benar terlaksana. Akan tetapi apabila dia sudah bertaubat, kemudian dia ingin menghilangkan tatonya, tetapi tatonya pada alat-alat vital pada tubuhnya, ataupun tatonya pada panca indera, maka ini dibiarkan dan dia tetap terus beristighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Para ulama mempunyai kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat. Hal-hal yang terpaksa membolehkan hal-hal yang dilarang. Karena kalau seandainya, mohon maaf, tatonya di payudaranya, dihilangkan payudaranya nanti akan cacat, maka ini alat vital. Tatonya pada matanya, tatonya pada mulutnya, maka ini alat vital. Maka dibiarkan dan dia tetap beristighfar. Adapun yang lain-lainnya, dia harus angkat tatonya tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Adapun masalah solatnya sah. Dan kalau dia jadi imam, maka perhatikan, asal hukum menjadi imam adalah aqrahum li kitabillah, yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Itu yang paling bagus dan paling utama menjadi imam. Kalau seandainya yang tatoan tersebut memang bagus bacaan Al-Qurannya, dipersilahkan dia untuk menjadi imam dan sah sholat di belakangnya. Wallahu a'lam. Tetapi tentunya yang tidak bertato, yang lebih adil, lebih terjaga keadaan dirinya, jauh dari maksiat, lebih utama untuk menjadi imam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.